Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, di depan kita kali ini adalah salah satu pickup head-on yang ada di line up pickupnya Mitsubishi, karena yang di bawahnya ini masih ada L300 dan ini adalah Mitsubishi Triton, tidak pakai strada lagi. Mitsubishi Triton single cabin, bukan yang double cabin, edisi terbaru di tahun 2022. Nah, mobil ini adalah mobil dengan transmisi manual pastinya, dan dia bukan yang 4x4, ini yang 4x2 aja, which is ini adalah line up paling murah. Untuk mobil ini tuh lokasinya ada di seluruh wilayah Indonesia Timur pastinya. Buat kalian yang tertarik dengan mobil ini dan menginginkan mobilnya, bisa hubungi kontak kita di deskripsi. Untuk harganya nanti akan kita sampaikan berdasarkan lokasi di mana kalian berada ya. Untuk area pemasaran kita Jabodetabek, kemudian Makassar dan seluruh wilayah Indonesia Timur bosku. Untuk sekarang unitnya yang ada depan kita adalah unit yang ada di Makassar, dan kita akan nunjukin beberapa hal tentang mobil ini. So, buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, serta videonya dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian. Siapa tahu ada yang tertarik dan berminat dengan mobil-mobil pickup yang menarik seperti ini. Nah, ini adalah Mitsubishi Triton ya, Mitsubishi Triton yang tentu mesinnya adalah mesin diesel sama seperti di Triton yang lainnya. Cuman dari sisi tenaga dan torsi, ini nggak lebih baik daripada Mitsubishi Triton yang double cabin, apalagi yang varian mewah. Tapi kalau kita lihat dari sisi desain ya, apalagi yang warna hitam ini kelihatan sangat garang. Saya kok nggak lebih ngerasa lebih suka dengan perpaduan warnanya. Yang bagian atas tuh warnanya black glossy, lalu kemudian di bagian bawah tuh warnanya black dove kayak gitu. Jadi kelihatan lebih kalem aja. Nah, untuk garis dynamic shield-nya juga nggak dibikin warna chrome, dibikin tetap dengan warna hitam dengan parts yang menyatu antara bagian housing lampunya. Nah, ini beda, ini yang 4x4 kalau nggak salah, dan ini 4x2. Nah, untuk harganya sekali lagi pasti beda, kalau nggak salah beda sekitar 100 jutaan ya, kalau nggak salah. Untuk lebih jelasnya hubungi kontak kita di deskripsi. Untuk harganya kita sampaikan berdasarkan area kalian. Nah, untuk lampunya bagian dalamnya ini, bagian pinggirannya itu dia warna hitam bosku. Untuk backgroundnya jadi kelihatan lebih keren lagi. Untuk bagian bawah juga warna hitam dan ada sedikit warna chrome di sini untuk membantu merefleksi cahaya lampunya pada saat dihidupkan di malam hari. Bagian dalam itu lampunya masih pakai bohlam, ini udah pakai Proji. Di sini ada lampu seinnya, lalu kemudian di bawah nggak ada fog lamp. Jadi hanya ada slot dummy di situ. Tapi so far modelnya juga kelihatan keren, sekalipun materialnya bukan material yang mewah, dia material yang murah dan biasa aja kayak ini. Ini bukan material yang dibikin mewah lah ya, kayak yang ada di Pajero Sport itu, yang ada di sana, atau di Triton yang lainnya lah. Nah, velgnya karena ini adalah kasa yang paling murah, dia pakainya velg kaleng bos. Nah ini pakainya velg kaleng, bannya pakai ban Bridgestone. Lalu kemudian untuk ringnya dia pakai yang ring berapa ya? Manakah ringnya? Lingkar velgnya dia pakai yang ring 16. Ada di situ ternyata. Nah, bautnya ada 6, ada center hubnya, dan ini velg kaleng yang terkenal kokoh. Suspensi depannya kalau nggak salah sama aja dengan Mitsubishi Triton yang lainnya. Lalu kemudian kalau kita lihat ground clearance pastinya tinggi karena ini adalah mobil barang. Dan untuk bagian fendernya, tetap fendernya menyatu dengan bodi, dan di sini materialnya plat, di sini plastik. Nah, untuk spionnya dia covernya warna hitam aja, nggak ada lampu sein di sini, karena lampu seinnya ditaruh di bagian bawah bos, nggak ditaruh di bagian atas. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kalau kita ke belakang lagi, handle pintunya ini dia warna hitam, dan ini maju mundur juga, ada lock unlocknya di sini yang pakai kunci, belum yang tombol. Lalu kemudian di bagian belakang sini, bagian samping maksudnya, itu ada ikatan-ikatan juga untuk kita mengikatkan terpal. Biasanya pada saat kita memuat barang dan barang yang nggak mau kena hujan, itu bisa diikat pakai terpal di sini. Nah, pengisian bahan bakarnya di sebelah sini. Lalu kemudian kalau kita lihat bak belakangnya, mobil ini dalam kondisi standar lebih rendah ke depan ya. Jadi di bagian depannya itu dibikin lebih rendah, lalu kemudian di bagian belakangnya dibikin lebih tinggi. Nah, yang 4x4 kalau salah dapat tadi ban kayak gini ya, karena memang bannya pakai ban MT. Kalau yang 4x2 kayak gini, itu sepertinya enggak, karena biasanya medannya beda. Kalau yang kayak gini biasanya buat kelapa sawit, nanti kita ulas. Yang ini biasanya untuk medannya dalam kota atau antar kota gitu kan.
Nah, ini ban belakangnya lebih, bodi belakangnya lebih tinggi, jadi lebih nungging ke belakang gitu, nggak yang mendangak. Karena memang ini peruntukannya pada saat memuat barang nantinya, mobilnya nggak jadi mendangak. Karena kan sebenarnya memang mobil itu pada saat memuat barang yang berat di bagian belakang dan mendangak, itu lampu yang ada di depannya selalu bikin silau kendaraan yang ada di depan tuh. Nah, untuk lampu belakangnya tetap kelihatan mewah dibuatnya, sekalipun nggak ada garis menangisnya kayak yang ada di Triton kelas mewah, dan semua lampu belakangnya masih pakai bohlam biasa termasuk reflektor yang ada di sini, dan ini adalah yang varian GLX. Nah, ada towing di belakang untuk menarik beban, menarik kendaraan maksudnya. Lalu kemudian pernya tuh pakai per daun semua, dengan per bebannya ada dua. Ada yang 2 lapis bawah tuh per beban. Ban serepnya ditaruh di bagian bawah sini, dan untuk nuruninnya dari belakang situ di atas tempat plat nomornya. Nah, di bagian belakang juga di sini ada pengikatnya, dan ada grip untuk kita pegangan, termasuk untuk mengikatkan terpal. Nah, mewahnya lagi mobil ini sudah dilengkapi dengan cover bak ya. Ini kita turunkan. Nah, ini cover baknya, dan ini terbuat dari material plastik yang keras. Nah, nih material plastik yang keras dengan tulangan-tulangan kayak gitu, yang ada tulisan Mitsubishi Motors-nya yang ada di bagian dalam situ tuh. Cakep ya. Kalau kata saya sih, so far oke, cakep. Dan ini juga materialnya di atas ini yang hard semua. Untuk bagian depan remnya cakram, untuk bagian belakang remnya tromol, dan kalau kita lihat ini remnya tromol itu memenuhi area yang ada di lingkar velgnya. Harusnya lebih pakem ya remnya. Nah, ini pernya kelihatan di situ nggak ya? Ini tebal-tebal semua, dan lapisannya ada 6 lapis per. Untuk chassisnya pastinya dibuat kokoh juga untuk chassisnya, supaya lebih tangguh pada saat memuat barang yang ukurannya lebih berat. Dan mobil ini memang sekali lagi peruntukannya biasanya untuk dipakai dalam kota, dipakai kondisi yang jalanannya bukan jalanan off-road. Kalau kita lihat ruangan bannya itu kelihatan besar dan luas juga. Harusnya bisa memuat harusnya bisa memuat beban yang cukup berat juga. Untuk si travel suspensinya masih bisa turun ke bawah itu. Nah, kayak gini. Lalu kemudian di bagian belakang sini ada pagarnya untuk mengamankan kaca belakang ini pada saat memuat barang, lalu kemudian ngerem atau kenapa gitu, bebannya bisa selonjoran menghantam kaca bagian sini, itu bisa merusak bagian dalam mobilnya. Nah, dari sini kelihatan sangat jelas bahwa mobil ini itu nungging. Nah, mobil ini bentuknya nungging kayak gitu, jadi kelihatan unik. Nah, untuk bagian dalam, kita tunjukin bagian dalamnya. Untuk trim pintunya materialnya sangat sederhana, karena memang tidak ada hal yang perlu dibikin mewah untuk bagian dalamnya. Semuanya hard plastik. Ini power window-nya masih yang manual, pakai otot tangan. Ada tuas buat buka tutup pintunya, bottle holder, dan tempat buat naruh file di belakang. Dan ini joknya pakai kulit sintetis ya, bukan kulit yang mewah, dengan ala-ala lubangan, ala-ala ya, bukan lubangan asli. Dan di bagian sini itu ada seat belt yang dia cukup oke juga, 3 titik. Dan untuk joknya lebih oke lah ya, intinya dari L300 tuh headrestnya nggak ada, yang ini ada 2 headrest. Bahkan bisa sebenarnya untuk 3 orang, tapi anak kecil yang di tengah, karena memang sempit, harusnya buat 2 orang, pasnya buat 2 orang. Mobil ini pakai transmisi manual dengan 6 speed atau 6 kecepatan, jadi ya lumayan oke lah ya. Terus untuk production date-nya kita nggak ada kelihatan di sini, dan nggak ada tulisan di kacanya bahwa ini Euro 4. Kemungkinan masih Euro 2 yang ini. Dan kalau kita lihat dashboardnya, memang dashboardnya ala-ala Pajero atau Triton terbaru ya. Untuk dashboardnya, cuman memang ini versi murahnya karena material yang murah semua. Untuk kunciannya bahkan belum ada remote-nya. Ini belum ada remote-nya. Ini ada production date-nya sepertinya. Location ticket. Bukan kali ya. Time, ya bisa jadi ini bulan 3, berarti kemungkinan masih Euro 2 ya. Jadi ya kalau misalkan kalian butuh, silahkan hubungi kontak kita di deskripsi ya, karena semakin kalian cepat. Di sini ada lampu baca. Siapa cepat dia dapat lah intinya. Untuk mobil-mobil yang seperti ini. Nah, transmisi manual, ada 3 pedal pastinya di bawah.
Dan untuk setirnya ini bisa buat naik turun, maju mundur nggak bisa. Sebelah kanan untuk lampu, sebelah kiri untuk wiper. Dan di konsol tengahnya ini ada head unit di atas yang single din, lalu kemudian ada blower AC dan mobil udah pakai AC. Yang bisa diatur arah semburannya, bisa diatur power blowernya. Lalu di sini ada sirkulasi udara yang model manual buka tutupnya. Terus di bawah ada power outlet, USB slot juga ada. Power outletnya ada di sini, bisa extend untuk pasangin converter. Ya kan? Terus di bagian bawah sini bisa buat naruh handphone. Dan ini transmisinya pakai yang ada karet-karet kayak gini, kayak mobil jadul sekali. Parking brake-nya masih mechanical, belum yang elektrik, dan memang mobil ini nggak perlu parking brake elektrik. Nah, di sini ada hand grip untuk pegangan pada saat kita naik, sun visor dengan tanpa vanity mirror tapi ada car holder, dan di situ ada hand grip lagi untuk penumpang yang ada di sebelah kiri. Nah, sekali lagi mobil ini adalah mobil yang line up-nya lebih ke line up dalam kota atau antar kota biasanya, sehingga dia belum pakai transmisi yang 4x4, tapi sangat cocok untuk medan yang untuk medan yang belum off-road lah intinya. Sangat cocok untuk medan dalam kota yang masih jalan aspal atau jalanan yang cenderung kondisinya masih bagus. Nah, ada dua di sini bosku, jadi siapa yang cepat dia yang dapat lah ini. Itu yang bisa kita update kali ini bos tentang mobil ini. Semoga ini bermanfaat dan kita ketemu pada ulasan otomotif seru dan menarik berikutnya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.